Halo semuanya, oke, jadi pada tanggal 11 Oktober kemarin, Glitch Production baru saja merilis sebuah video yang mana video tersebut berisikan berbagai pengumuman penting mengenai rencana ke depan dari studio yang satu ini. Dan setelah gue menonton video tersebut, gue bisa katakan kalau Glitch Production sepertinya bakal menjadi raksasa dalam dunia animasi independen serta mereka memiliki potensi untuk merubah dunia animasi. Nah, memangnya kenapa bisa demikian? Well, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dari pengumuman yang pertama, yaitu dari The Amazing Digital Circus. Nah, jadi pada awal video, kita bakal ditunjukkan dengan sebuah potongan klip dari episode ke-7 dari serial animasi ini, yang mana video klip tersebut menunjukkan kepada kita kalau petualangan berikutnya dari para geng sirkus itu bakal di sebuah pantai. Gak banyak hal yang bisa gue bahas dari potongan klip ini, namun dua hal yang cukup menarik perhatian gue adalah dari karakter Jax yang terlihat masih menjauhkan dirinya dari para grup sirkus, yang mana yang menunjukkan kalau ia masih belum berdamai atas kejadian di episode kemarin, serta kita bisa melihat karakter Gangle yang mengenakan sebuah pakaian renang, yang mana harus gue akui kalau penampilannya di sini bener-bener cakep dan manis banget. Asli dah, gue makin penasaran sih sama bentuk manusia dari karakter ini. Nah, setelah video klip tersebut, kita pun langsung diberitahu bahwa episode ke-7 dari animasi ini bakal rilis pada tanggal 12 Desember tahun 2025. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan juga langsung memberitahu kita mengenai waktu perilisan dari episode berikutnya, yaitu episode ke-8 yang akan rilis pada tanggal 20 Maret tahun 2026. Nah, dengan pengumuman tersebut, kita hanya tinggal memiliki satu episode lagi, yaitu episode ke-9 atau final episode yang masih belum kita ketahui kapan waktu rilisnya. Oh iya, sama satu lagi, episode ke-5 sampai ke-7 dari serial animasi ini akan bisa kalian tonton di layanan streaming Netflix pada tanggal perilisan dari episode ke-7 nanti. Nah, setelah Amazing Digital Circus selesai, kita lanjut ke pengumuman dari animasi-animasi berikutnya. Untuk proyek animasi terbaru mereka, yaitu The Night of Guinevere, kita nggak mendapatkan kabar terbaru dari proyek ini, selain mereka memberikan terima kasih kepada kita semua atas support yang telah kita berikan lewat penonton animasi tersebut dan sekaligus membeli beberapa merch official mereka. Nah, tapi untungnya, kita mendapatkan kabar terbaru dari salah satu kartun legend buatan Glitch Production yang telah tamat, yaitu Murder Throne. Ah yes, sudah lama banget ya kita nggak mendengar nama tersebut. Nah, jadi pada video ini kita diberitahu bahwa animasi Murder Throne akan berkolaborasi dengan grup musik elektronik yang cukup legend di YouTube, yaitu The Living Tombstone. Tidak hanya itu saja, mereka juga memberitahu bahwa serial animasi ini akan memiliki sebuah grafik novel yang mengadaptasi seluruh cerita dari episode pertama hingga episode terakhir. Jadi ya, dari sini kita bisa tahu bahwa cerita Murder Throne itu sepertinya memang telah berakhir dan buku grafik novelnya ini bukanlah cerita kelanjutan dari animasi tersebut. Nah, tapi lewat potongan klip dari video musik kolaborasi mereka, kita bisa melihat karakter Uzi yang kini sudah memiliki sayap dan sekaligus ekor dari The Absol Solver atau Sin. Lewat potongan klip ini, kemungkinan besar kalau video musik tersebut sepertinya mengambil latar waktu setelah episode final, yang mana itu berarti kita bakal bisa melihat bagaimana kondisi dari kehidupan mereka pasca episode tersebut. Jadi ya, kita bisa berekspektasi saja kalau nantinya kita akan ditunjukkan dengan berbagai nasib dari dunia dan sekaligus setiap karakter di serial ini, terutama kondisi dari salah satu karakter yang nasibnya sendiri nggak begitu jelas di akhir cerita kemarin. Atau ya bisa saja video musik ini ternyata bakal menjadi petunjuk akan adanya cerita kelanjutan dari serial animasi ini. Tapi ya janganlah, nanti kalau misalnya kita terlalu berharap seperti itu, yang ada nantinya kita malah bakal sangat kecewa apabila skenario itu tidak terjadi. Nah, lanjut ke pengumuman berikutnya, yaitu dari The Gaslight District. Sama seperti The Night of Guinevere, kita nggak mendapatkan kabar terbaru dari proyek animasi yang satu ini. Bahkan mereka sendiri mengatakan bahwa kemungkinan besar animasi ini masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa lanjut ke episode berikutnya. Ini semua dikarenakan tim mereka masih berfokus dalam mengerjakan proyek animasi The Amazing Digital Circus, serta proyek ini sendiri terbilang memiliki gaya animasi yang cukup kompleks, yang mana ini membuat mereka tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya dengan waktu yang lebih lama, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih luar biasa. Nah, pengumuman berikutnya bisa dibilang merupakan highlight utama dan sekaligus kejutan dari video kali ini. Yes, kejutan tersebut adalah Glitch Production akhirnya bekerja sama dengan tim yang membuat animasi Like a Daisy. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Like a Daisy merupakan sebuah animasi pilot yang dibuat berdasarkan sebuah webcomic dengan judul yang sama. Webcomic ini sendiri bakal menceritakan sekumpulan karakter anthropomorphic kucing yang hidup di era di mana minuman beralkohol dilarang di Amerika.
Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya mengenai animasi tersebut, kalian bisa cek aja video gue yang ini. Dikarenakan animasi ini sangat viral, mereka pun akhirnya kembali melakukan campaign untuk bisa mengumpulkan dana dalam melanjutkan proyek animasi ini, hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar 2 juta dolar. Dalam rentan waktu ini, mereka masih terus berusaha untuk mengerjakan proyek animasi mereka, tapi dikarenakan ini merupakan animasi 2 dimensi dengan tampilan yang sangat memukau, tentunya mereka membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk bisa menyelesaikan semuanya. Nah, dengan kendala tersebut, Glitch Production akhirnya datang untuk memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk kerjasama agar proses pengerjaan animasi ini bisa berjalan lebih cepat. Tentu dengan adanya Glitch Production yang telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam dunia animasi indie, mereka tentunya bisa memastikan kalau Like a Daisy bakal memiliki jumlah episode yang lebih banyak, musik yang lebih bagus, dan juga durasi episode yang lebih panjang. Nah, ketika gue pikir kalau kejutan dari mereka sudah sampai di situ saja, tiba-tiba produser dari Like a Daisy mengungkapkan bahwa mereka telah mengajak satu sosok animator yang sangat hebat untuk menjadi seorang development eksekutif dari proyek animasi ini, yaitu Olan Roger. Nah, buat kalian yang tidak tahu, beliau sendiri merupakan kreator dari serial animasi yang berjudul Final Space, yang mana itu merupakan serial animasi buatan Adult Swim yang cukup gelap dan sekaligus terkenal karena memiliki nasib yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, hal yang sangat gue suka dari kemunculan beliau adalah ketika ia mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kerjasama yang sangat gila. Sebuah studio yang lebih besar mau menggandeng studio yang lebih kecil dalam mengerjakan proyek animasi mereka, itu merupakan sebuah kejadian yang mungkin bisa dibilang sangat langka dalam dunia animasi barat. Nah, pengumuman terakhir dari video kali ini adalah Glitch Production akan membuat sebuah label baru untuk memberitahu setiap animasi yang mereka kerjakan. Untuk animasi-animasi original buatan mereka, seperti Murder Drone, Amazing Digital Circus, Gaslight District, dan The Night of Guinevere, itu akan masuk ke dalam label Glitch Original. Nah, sedangkan untuk animasi-animasi yang dibuat oleh pihak lain, namun Glitch Production memiliki peran andil dalam pengerjaan animasi tersebut, akan masuk ke dalam label Glitch Present. Nah, dengan adanya label ini, kita bakal lebih mudah untuk bisa membedakan manakah animasi yang dibuat langsung oleh Glitch Production dan animasi hasil dari kerjasama dengan mereka. Lewat keputusan ini, sepertinya untuk kedepannya nanti, Glitch Production akan lebih sering dalam menggendong para studio atau bahkan kreator kecil dalam mewujudkan tujuan mereka untuk menciptakan karya animasi. Nah, tapi dikarenakan membuat animasi ini tidaklah mudah, maka dari itu, setiap proyek animasi yang memiliki label Glitch Present akan memiliki kemungkinan besar untuk bekerja sama dengan pihak distributor eksternal. Dengan kata lain, mereka akan menjual hak lisensi dari penayangan animasi tersebut kepada pihak-pihak seperti Netflix, Prime Video, dan berbagai macam platform streaming lainnya. Nah, apabila itu terjadi, maka animasi-animasi tersebut akan tayang secara eksklusif di layanan streaming yang telah bekerja sama dengan mereka. Yang itu berarti, Like a Daisy kemungkinan besar tidak akan tayang secara gratis di YouTube, melainkan kalian harus menonton di layanan streaming tertentu. Nah, tapi tenang saja, untuk animasi-animasi yang memiliki label Glitch Original akan tetap bisa kalian tonton secara gratis di platform YouTube mereka. Nah, jadi begitulah seluruh pengumuman yang disampaikan oleh Glitch Production. Jujur aja, sebelum gue mendalami berita ini lebih dalam, gue sempat mengira kalau Glitch Production itu telah mengakuisisi atau melakukan merger dengan pihak Like a Daisy. Dengan pemikiran tersebut, tidak heran kalau gua dan beberapa orang di luar sana sempat berpikir kalau Glitch Production ini sepertinya sedang melakukan sebuah monopoli. Gue mengira kalau ke depan nanti, mereka akan terus mencari proyek-proyek animasi kecil yang berpotensi untuk bisa mereka akuisisi, yang mana apabila itu terjadi, maka mereka akan menjadi pihak yang paling superior dalam industri ini dan tidak akan ada pihak lain yang dapat bersaing dengan mereka. Nah, tapi setelah mendalami berita ini lebih dalam, gue justru melihat kalau ini adalah tindakan yang sangat mulia dan hampir mustahil akan terjadi. Ya lu bayangin aja, dalam dunia yang penuh dengan persaingan pasar ini, sudah sewajarnya nggak sih pihak yang lebih besar akan menjatuhkan pihak yang lebih kecil atau bahkan melakukan berbagai cara untuk bisa menjatuhkan pihak pesaing mereka? Nah, tapi untungnya, Glitch Production tidak melakukan hal tersebut. Mereka justru malah merangkul pihak yang lebih kecil untuk bisa menggapai tujuannya. Mereka tidak membatasi para kreator untuk menciptakan animasi mereka sendiri, malahan mereka justru datang untuk membantu dan membuka jalan lebih besar kepada para kreator tersebut. Ini jelas seperti sebuah impian bagi seluruh animasi ataupun para kreator di luar sana yang selama ini telah dikekang oleh kerasnya dunia karya seni dan sekaligus aturan busuk dari para korporat serakah. Itulah kenapa di awal video gue sempat mengatakan kalau rencana mereka ini memiliki potensi untuk merubah dunia animasi untuk kedepannya. Para kreator atau bahkan studio animasi kecil yang baru merintis itu tidak perlu lagi bergantung kepada perusahaan-perusahaan besar.
Mereka bisa membuat proyek animasi mereka sendiri yang sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka bisa mendapatkan bantuan dari pihak Glitch Production, entah itu dari segi SDM ataupun jalur distribusi. Bahkan apabila rencana ini berjalan dengan sangat lancar, bisa saja studio-studio animasi di luar sana akan termotivasi untuk melakukan hal yang serupa. Dengan begitu, mereka dapat saling membantu dalam menciptakan karya yang lebih baik dan juga dunia animasi yang lebih bebas dan juga sehat. Tidakkah ini terdengar sangat indah? Well, tapi perlu diingat bahwa apapun yang terlihat sangat indah itu pasti bakal sulit untuk kejadian dan bahkan memiliki potensi untuk bisa menghasilkan sisi negatif yang belum kita ketahui. Kita masih belum tahu pasti sampai di titik manakah mereka akan melakukan semua ini. Apakah mereka hanya akan membantu pihak-pihak tertentu saja atau semua pihak yang memiliki potensi. Dan juga rencana ini tentunya bakal memerlukan tenaga outsourcing yang cukup banyak, yang mana ini tentu bakal menjadi masalah di bidang finansial maupun SDM. Dan kalau misalnya itu sudah terjadi, apakah mereka akan berakhir seperti para korporat serakah di luar sana? Well, apabila kita melihat background dari mereka, rasanya semua skenario ini terbilang sangat kecil untuk bisa terjadi, tapi ya apa salahnya kalau kita menaruh sedikit rasa skeptis terhadap semua ini. Kalau andaikan ini semua ternyata bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala ataupun isu yang buruk, maka Glitch Production bisa saja akan menciptakan sebuah dunia animasi yang baru yang bahkan mampu menjadi ancaman yang sesungguhnya bagi industri animasi-animasi besar di luar sana. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas pada video kali ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!